Ide bisnis, modal kecil, cuannya bisa gede banget. Ada yang mau tahu gimana? Oke, biasanya gue sering bahas tentang review tentang gimana cara lo ningkatin penjualan di toko, gimana caranya TikTok Shop lebih rame, Shopee lebih rame. Nah, kali ini gue mau bahas satu ide bisnis yang bisa lo kerjain. Jadi, ide bisnisnya kayak gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi di sini gue mau ngebahas satu tempat jualan namanya Link Creator, di mana di sini kalian bisa ngejual berbagai macam hal. Mulai dari apa aja nih? Lu bisa jual produk digital. Tahu sendiri dong, produk digital kan ya enaknya adalah lu nggak tanpa modal, bener nggak? Tanpa modal, lu modal skill, lu bisa dapetin cuan gede. Kedua, lu bisa jual appointment, lu bisa jual waktu buat konsultasi, atau mungkin lu punya tempat usaha yang maksudnya tuh modelnya rental, mungkin entah kayak spa, salon, nail art, dan lain sebagainya gitu kan. Gua sendiri lagi mencoba ngejual jam buat di tempat futsal di sini dan gue lihat cukup lumayan gitu kan. Terus udah gitu di sini bisa juga buat jual e-course dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya bakal masuk juga ke produk fisik gitu ya. Dan enaknya cara bikinnya itu gampang banget. Jadi ini lu bisa lihat nih tampilannya. Ini ada yang namanya Link Creator gitu ya. Dimana di sini yang ini gue sebagai user ya yang gue ngalamin ya. Jadi kayak pertama nih lu lihat di banner ya, ngajak temen lu dapat komisi. Setting account lu bisa tarik duit tanpa potongan gitu ya. Ini enak banget nih anjir. Terus lu bisa afiliasiin produk-produk lu gitu kan. Gitu. Itu udah lebih enak dan ada bonus spesial buat kreator atau seller dengan penjualan tinggi. Tuh, dapat insentif lagi kan. Makanya seru nih menurut gua. Si Link Creator ini bisa lu iniin gitu ya. Nah, terus gimana cara jualannya? Gimana cara kita makainya? Sebenarnya simpel. Di sini tuh ada ketika lo klik produk kayak ini, ngomong-ngomong tampilannya mau di mobile enak, mau di PC pun enak. Jadi lo bisa dari mana aja. Ada katalog produk, katalog afiliasi, grup chat. Nah, apa nih? Nah, dari sini aja sebenarnya kalian pasti udah kebayang deh. Grup chat, kalau katalog produk berarti kan kita mau jual barang. Katalog afiliasi adalah barang apa yang udah lagi diafiliasiin orang lain. Nah, di sini ada nih beberapa orang nih. Tuh, yang afiliasiin produk. Nah, kalau misalnya gue misalnya gini, gue malas bikin. Gue ngambil aja dia punya orang yang bagus kayak gimana ya. Jadi gue tinggal tambah aja nih, tinggal bagikan atau tambah aja nih. Gitu, sesimpel itu. Gitu kan. Nah, ini ada produk digital, ada event-event, ada event apa yang lagi ada. Terus bisa jualan appointment juga gitu kan, janjian misalnya pengen belajar tentang apa, grup chat gitu kan, dan kelas online gitu. Nah, terus ini adalah kayak tadi ya, afiliasi yang ada belum terlalu banyak, jadi maksud gue peluang. Yang kedua adalah buat bikin produk. Nah, buat bikin produk, nah lu ketika tambah produk ternyata dia punya beberapa tipe nih. Ada produk digital. Produk digital mungkin lu bisa jual ebook, lu bisa jual kelas online tuh ada, event, appointment, grup chat. Nah, grup chat itu mungkin kayak lu bikin kayak grup premium berbayar kali ya. Gitu ya, grup premium berbayar seperti itu ini lu bisa bikin. Mau diafiliasiin atau enggak ini gampang, dan kemudian setelah itu kita bikin dari contek dari yang ini aja deh. Yang udah ada ya. Nah, ini kan kayak gini. Nah, setelah itu lu tinggal klik di pengaturan produk, kasih nama, videonya apa, tinggal ngisi deskripsi, harganya berapa, waktunya kapan. Nah, ini lu bisa lihat nih, tuh kan. Contoh saya satu cuman berapa jam. Nah, seperti itu. Udah gitu, platformnya di mana? Mau automatic link, static link statis, atau alamat onsite kita bisa pilih. Linknya mau 1 lawan 1 atau grup. Batas waktu bookingnya berapa hari sebelum. Kayak gitu, jadi kalian bisa lihat semuanya. Ini simple banget. Formulir checkoutnya mau email, nomor WA, nama pembeli, whatever deh. Nah, kalau udah, lu tinggal simpan aja. Dan setelah lu simpan, nah kayak gini nih. Ini kan gue tadi coba yang ini ya. Nah, setelah itu gimana? Nah, lu tinggal tampilin, bikin websitenya. Dan websitenya di sini bener-bener tinggal drag and drop doang. Pertama lu bikin dulu namanya mau apa. Seperti ini. Nah, terus lu bayangin satu akun nih bisa bikin kayak semacam banyak nama lagi, bisa jadi variasi kan. Kalau lu punya website yang udah dibeli misalnya kayak misalnya katakanlah yohan.com gitu ya, lu bisa konekin juga. Nah, ada juga kreator link. Nah, kalau kreator link ini modelnya kayak gini nih. Ini simple. Link simple yang lu bisa pasang, dan ini ketika lu lihat di sini ya, lu bisa lihat ini tuh dia udah langsung ngebagi berdasarkan berbagai platform yang lebih biasanya orang suka pakai, dan di sini muncul di bagian order gitu. Jadi enak nih. Nah, tampilannya kayak gini misalnya nih. Kelas privat harga 100.000, terus appointmentnya mau kapan, tadi kan udah gue setting ya. Misalnya gue pengen beli oke, masukin nama, email, segala macem, udah langsung
keluar metode bayarnya mau apa dan harganya sekian, udah langsung di situ gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada order gimana nih? Nah, kalau ada order, nah di sini nih muncul. Nah, yang order-ordernya di sini. Gitu kan. Nah, yang ibaratnya kalian tinggal follow up. Nah, yang lebih seru dari link creator ini adalah nggak cuma itu. Gue lihat di sini dia punya fitur yang namanya CRM. Jadi CRM ini yang gue tahu, yang ternyata begitu gue tahu adalah ini itu lu bisa ngeblas WhatsApp ke langsung banyak nomor menggunakan satu akun ini. Jadi udah kayak punya WhatsApp Blaster. WhatsApp Blasternya itu bahkan si CRM-nya ini nggak cuma ngeblas doang, tapi ngeblasnya itu di sini tuh yang lu bisa, yang menarik menurut gue adalah lu bisa bikin auto reply, bisa ada bikin pesan terjadwal, terus bisa bikin chat message series. Itu adalah gini, misalnya kita ngatur buat 7 hari ke depan, setiap orang bakal dikirim pesan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Gila, ini gokil banget. Jadi lu bener-bener kayak, gimana ya maksud gue ya, lu berkreasi sedikit, bikin produknya, udah bikin produknya, kalian pasang di creator link, ataupun lu bikin landing page yang bagus, di sini tinggal drag and drop doang ngomong-ngomong, dan udah gitu, udah lu promosiin, ketika ada orang yang ngechat, lu bahkan bisa kelola di sini juga buat follow up orang dan lain sebagainya. Gila, enak banget ini, gitu kan. Yang ibaratnya semuanya udah nggak usah ngapa-ngapain dan analitiknya lengkap banget guys. Jadi dari sini itu, nah lu ketahuan nih, duit itu dapatnya berapa, yang didapetinnya bulan ini berapa, gitu kan tuh, setiap bulannya seperti apa. Ini bener-bener detail. Jadi bikin kita tahu kalau kita lagi jualan ataupun apa, kurangnya di mana. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya belum coba, gue rasa lu cobain si link creator ini karena worth banget buat lu coba jual dan cari kesempatan, cari duit, cari cuan lewat link creator ini. Ya, kasih tahu pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan share. Ini dia cara bikin produk baru kalian pasti beli ketika lu jualan di TikTok Shop. Coba sini, ngaku deh, siapa yang ngalamin? Udah mencoba membuat produk, udah ngerumusin semuanya, udah capek-capek deh nyusun, wah pokoknya campaign eksekusi yang cetar gitu kan. Tapi ternyata begitu di post, anyep. Ada nggak sih caranya biar, maksudnya ketika lo jual produk baru di TikTok Shop itu pasti laku. Nah sebenarnya ada, dan ini yang mau gua bahas. Jadi buat kalian yang baru nonton, pastiin buat lo tonton video ini sampai habis, terutama buat lo yang pengen jualan produk baru laku, karena kita bakal bahas di sini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, poinnya apa sih? Gimana sih caranya biar produk baru pasti laku? Pertama, ada rumus dasar yang kalian harus selalu ingat dan gak boleh lupa. Ada yang namanya supply and demand. Ya, supply demand itu bisa dibilang rajanya, supply and demand is king. Jadi, kalau lo mau produk yang lo jual laku, pertama adalah cari produk yang demand-nya besar. Cari produk yang pasarnya gede. Karena kalau produk yang lo jual itu pasarnya kecil, susah buat lakunya. Gimana buat lakunya kalau pasarnya aja orang nggak banyak yang nyari gitu loh. Kebayang nggak? Nah, produk yang cari demand-nya besar gimana gitu kan. Nah, itu kan gue tahu kan. Pasti kalian pengen nanya, aduh emang gimana caranya? Ada nggak cara ngeriset detailnya? Ada sih sebenarnya. Kalau misalnya lo sudah punya yang namanya TikTok Market Scope. Jadi TikTok Market Scope ini satu fitur analitik dari TikTok buat seller terpilih, apa seller, sebenarnya bukan sih, buat seller yang memang yang benar-benar yang seller dianggap yang mau sukses gitu ya, yang tapi yang elit juga, nggak bisa yang biasa-biasa. Kalau yang mulai mau TikTok nggak ngasih gitu. Jadi ini di sini tuh lo bisa ngelihat kayak brand persepsi lo seperti apa, ini lo seperti apa, audiens lo seperti apa, bahkan pasar di TikTok seperti apa. Itu ada buat lo yang penasaran nih, gue kasih lihat videonya di sini. Gue nggak akan bahas di sini detail, lo lihat di video gue yang lain. Dan Market Scope ini cuman kebuka ketika kalian kerjasama dengan agensi, dan salah satunya adalah Mea. Jadi kalau lo kerjasama sama kita, lo ads-nya lumayan, itu kita bisa bukain Market Scope ini. Tapi kalau lo sendiri nggak akan mungkin bisa. Lo punya CM juga nggak akan dibukain Market Scope karena ini beda project gitu ya. Nah di sini lo bisa ngeriset gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa gimana? Ya udah, kira-kira ya gimana lagi? Maksud gue lo mau tanya gue data detailnya, orang adanya cuma lewat Market Scope. Ya bisa juga sih, mungkin lo lihat di pencarian Shopee gitu ya. Tapi kan pencarian Shopee sama TikTok agak beda-beda juga ya. Jadi ya begitulah gitu ya. Nah setelah riset produk yang cocok gitu ya, udah lo riset, nah lo lihat kompetitornya banyak apa kagak. Kan supply and demand is king. Kalau demandnya banyak, kompetitor banyak nggak? Lo bisa bersaing nggak? Bayangin gini, lo ketemu produk, demand-nya gede, persaingannya dikit. Widih, itu enak banget. Itu enak banget, itu surga itu. Itu kalau ada, hajar. Jadi kebayang ya. Nah, lo lihat, atau kalau misalnya gini, kompetitornya ada sih, tapi lo bisa lawan nggak? Bisa lawan, maju ke tahapan berikutnya.
gitu ya. Nah, maju di tahapan berikutnya ngapain nih? Nah, lu mulai bikin dong produknya. Bener nggak? Jadi ini gue lagi bahas cara buatnya. Nah, setelah lu mulai bikin produknya, lu tes, lu cobain dulu. Testing. Testingnya gimana? Nah, bisa dengan cara kayak gini. Setelah lu bikin produk, lu bikin beberapa konten, terus produk itu lu iklanin. Terus lu lihat respon pasarnya kayak gimana. Ada yang terima nggak? Ada yang suka nggak? Ada yang mau beli nggak? Kalau misalnya ketika lo bikin, terus itu produk nggak ada yang suka, nggak ada yang mau beli, artinya gagal. Ulang lagi cara berikutnya. Tapi gini, kalau gitu kan kok bisa juga produknya bagus, tapi cara kontennya salah. Betul. Boleh diulang sekali lagi. Bikin dengan angle yang berbeda. Tembak lagi. Ada responnya nggak? Nggak ada. Gagal. Ulang lagi dari nol. Atau misalnya gini, USP-nya, bagus aja nih, produknya kan, setiap produk kan ada USP-nya kan. Contoh gini, gue ada kerjasama sama beberapa seller yang kita masuk ke bisnisnya, karena kita tahu ini potensial, gitu ya. Tapi ketika kita masuk, kita nemu kayak, oh ini tuh ada USP-nya apa. Tapi ketika kita coba USP-nya dia, nggak kena nih. Kalau nggak kena, berarti kan harus ada yang dirubah. Bener nggak? Kita rubah-rubah lagi gitu, sampai ketemu gitu. Nah udah ketemu baru masuk gitu. Kecuali kalau USP-nya gagal, berarti itu produknya gagal. Nggak bisa dijual. Oh ya, yang kalian nggak boleh lupain adalah ketika kita mau coba ngiklan, kayak tadi ya, kita kan mau ngetes nih. Di situ artinya lo harus bisa bikin produk tersebut tampil dengan baik di halaman produk. Tampilnya tuh kayak gimana? Ya, dari fotonya, deskripsinya. Ya, ini basic sih, tapi maksud gue nggak mungkin lo bayangin ya. Contoh gini, gue bikin produk nih, apa nih? Kue misalnya nih. Terus di kue gue cuma tulis, ini kue. Deskripsinya, ini kue, titik. Siapa yang mau beli? Bener nggak? Nggak ada yang menariknya, bener nggak? Dan di mana ya? Maksud gue di TikTok itu kan karena mayoritas lo harus sadar pembelinya adalah orang lewat konten, orang lewat live. Jadi harus ada cerita gitu loh, harus bisa diceritainnya tuh apa sih? Oh kue ini dibuat dari misalnya, oh ini adalah nenek-nenek yang tinggalnya di gunung misalnya. Jadi dia jalan buat bikin kue ini jauh banget setiap hari, ada foto gunungnya, ada apanya, ada ceritanya. Itu menjual gitu. Kasihan ya, kasihan deh, gue mau bantu si nenek gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya halamannya nggak ada, ininya nggak ada, ya udah susah. Tapi kalau di awal kita udah coba, prediksi lo terbagus, kasih traffic, bagus apa enggak, lihat feedback, benerin lagi, gitu. Nah, gue tahu ketika gue ngomong kayak gini, kalian pasti ngerasa kayak, kok lo ngomongnya kayak gampang, lihat feedbacknya kayak gimana, datanya seperti apa, ininya kayak gimana. Ya, sebenarnya datanya itu nanti dilihat gitu ya, nanti ada kayak beberapa, mulai dari contoh gini, ketika gue iklanin, di iklanin itu kan iklan perlu bisa pakai GMP Max, bener nggak? Kalau iklan awareness kita pakai video doang, VSA. Kalau di VSA gue lihat CPM-nya mahal apa murah. Jadi maksudnya penyebarannya gimana, CTR-nya seperti apa, bener nggak? CTOR-nya seperti apa. Terus kalau misalnya ketika gue ngelihat itu si halaman ya, orang itu page view-nya berapa, yang convert-nya berapa. Nah ini adalah data-data yang lo lihat gitu. Bingung ngerjain semuanya, nggak usah pusing. Kalau daripada pusing ya, lo bisa kerja sama kita bisa bantuin gitu. Bantuin apa nih, mau jualan? Enggak. Tapi gini, kita di MEA sebenarnya salah satu yang gue jarang spill, salah satu hal yang kita kuat itu adalah benar-benar ngevaluasi data. Jadi contoh, kalian misalnya katakanlah seller, lu udah jualan sebulan 2 bulan, biasanya orang nggak tahu masalahnya di mana. Dan banyak orang, misalnya lo banyak agensi tapi suka bilang kayak, oh ini kayaknya gini gitu, kira-kira nih. Kalau kita tarik semua data lu, data toko lu, kita masukin ke processing data yang kita punya, nanti dari situ kita dapat insight banyak. Nah dari insight itulah baru kita action plan berikutnya. Dan kalau buat lo yang penasaran, nanti bulan November gue ada event di Surabaya bareng sama TikTok. Kita bakal bahas tentang TikTok Shop semuanya secara detail, secara gamblang, dan di situ bakal dibikin untuk pertama kali kita bakal bikin deh yang apa kita lakuin di belakang layar gitu ya, beda akun live gitu ya, dan semua seller yang kerja sama masuk ke situ kita bisa kasih satu one pager, jadi data dari analytical kita seperti apa, jadi kalian tahu toko kalian tuh, jadi gue bukan ngomong kayak toko lu jeleknya di sini gitu, itu mah kata gue kan. Nah gue kasih nih datanya ke lu nih, misalnya di sini yang bagus cuman ini, yang nggak bagus wah ini banyak banget nih PR lu nih, jadi lu langsung ngerti PR lu sendiri tanpa harus ya, maksudnya gue ngasih tahu lu gitu. Dan ini dan lu bisa konsultasi langsung sama tim gue tentang gimana cara ngelakuin ngebedahnya segala macam. Itu buat kalian mau ikut, itu tiketnya terbatas banget, jadi lu pastiin lu gabung di situ ya. Nah itulah yang tadi gue bilang, jadi cara gue nganalisa kayak gimana, kayak gitu, breakdown dulu, jebret, masukin ke sini, jadi jalan gitu ya. Nah
udah itu jadi, nah udah jalan nih, berarti kan kita dapat feedbacknya kita benerin lagi, gitu kan. Yang salah di mana nih? Karena dengan misalnya kita dengan sistem kita itu kita ketahuan yang salahnya di mana, gitu loh. Gitu. Dalam arti mungkin kalian nanya, oh, emang pakai platform apaan? Kagak. Ini sebenarnya dari pengalaman gue bikin di processing data analyst. Gitu, kita bikin sistemnya, kita bikin ininya. Mungkin kalau misalnya apa ya, mungkin gue ada project ke depannya, mungkin kalau misalnya memang kita lihat ini banyak yang butuh, meskipun gue juga bingung nih, mau dijual apa enggak. Karena kalau dijual kan kita nggak bisa jualan dong, ini kan kerjaan kita gitu kan, bener nggak? Ya kan, internal kita kayak gitu. Nah, bisa juga nanti ke depannya bakal dibikin platform. Tapi kasih tau gue nih, mending dibikin platform apa jangan? Kasih tau gue di komen ya. Nah, terus kalau lu udah perbaiki, barulah lu hajar traffic. Kasih traffic yang banyak. Nah, sebenarnya gini, dari awal aja tadi yang gue bilang, metode yang gue bilang, lu udah pasti pecah telur. Nah, traffic itu buat bener-bener bikin produk tersebut jadi bisa jadi produk hero atau enggak, produk laris apa enggak, gitu. Nah, kalau misalnya kasih traffic itu produk hero-nya bagus, larisnya bagus, udah. Lu udah dapet produk yang bakal laku terus, gitu. Mau lebih kencang lagi gimana? Lakuin yang namanya remarketing. Remarketing atau retargeting buat meyakinkan orang-orang yang udah udah beli, udah lihat buat bener-bener beli. Gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi cara biar produk kalian lebih cepat laris di TikTok Shop, terutama buat lo yang punya produk baru. Mau lebih gacor, ada lagi sih caranya. Dengan apa? Gabungin dengan campaign affiliate yang banyak banget. Banyaknya gimana? Ya, sekarang gini lah. Katakanlah lo mau bagus, ini tips tambahan ya. Terus lo produksi sendiri paling bisa 50-100 video. Bener nggak? Lo pernah nggak kebayang kalau misalnya dalam waktu 2 bulan kalian bisa punya 10.000 video yang ngepost tentang produk kalian? Selaku apa kayak gitu. Nah, buat kayak gitu aja gimana? Nah, lo di situ perlu kerjasama dengan MCN agency. Karena MCN agency bisa bikin lo kayak gitu. Tapi ya pasti harus nyiapin sampel, harus nyiapin segala macam kan. Nggak mungkin 10.000 video tanpa sampel, itu kayaknya agak susah deh. Ya, apalagi tanpa budget, nggak mungkin. Pasti lo perlu budget, tapi hasilnya pasti bakal gacor banget ya. Jadi itu dia tadi cara-caranya. Kasih tahu pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan share. Gimana caranya dapetin dana tidak terbatas buat bisnis online kamu? Waduh, kagak salah nih kali ini gue ngomong dana tidak terbatas. Tapi gini, fair ngomong, kenapa gue mau bahas topik ini? Dan kalau kalian lihat, gue kadang suka bahas tentang cara jualnya. Karena gini, namanya bisnis, segalanya pun nggak akan mungkin lepas dari yang namanya funding, bener nggak? Nggak ada yang lepas yang namanya pendanaan. Karena lo kalau nggak punya modal, bisnis lo udah ibaratnya tuh tidak akan bisa survive jangka panjang. Bener nggak? Coba deh kalian perhatiin. Perusahaan-perusahaan yang besar, pasti mereka tuh kayak belakangnya tuh kuat banget gitu loh. Makanya bisa jalan kayak gitu. Nah, sebelum gua bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, pertanyaannya gini. Oke, sebenarnya tadi ketika di awal, gue sempat bahas kenapa sih lu perlu punya pendanaan yang ibaratnya bisa dibilang nggak ada limitnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma jalanin duit sendiri gitu ya, duit sendiri ya nggak masalah sih, duit sendiri. Gue juga dari awal nggak mau bisnis pakai duit sendiri kok gitu. Gue bukan golongan pewaris yang tinggal begini terus duitnya datang gitu kan. Enak banget emang yang begitu yang nggak bisa ngomong gitu ya. Gue juga termasuk perintis yang ya segala sesuatu bener-bener dihitung dari setiap pesernya gitu kan. Nah, yang gue ngalamin adalah problemnya, mayoritas kaum perintis pasti ngerti hal ini. Jadi ketika lu lagi jualan, katakanlah gini ya, jual bisnis online nih ya, kita lagi bisnis atau kita lagi jualan, apapun itu yang lu bilang, yang namanya bisnis pasti kadang gini, kita pengen agresif buat dapat order. Bener dong, siapa sih yang enggak? Iya kan? Contoh misalnya nih, yang paling simpel, gue bahas ibaratnya lu jualan di e-commerce. Lu jualan di e-commerce, lu udah ngupload produk, lu udah ngapain, lu udah bikin konten, tring, order pertama muncul. Nah, order pertama muncul ini, ketika order pertama muncul, kita kan seneng dong, oke, gue kirim barang gue. Yang jadi problem adalah, kalau di bisnis online, kalau di e-commerce ya, yang pertama adalah, lu begitu udah mulai, lu kirim, duitnya, cairnya, nanti guys. Catat, ada waktu nunggu, gitu ya. Nah, udah gitu kayak gimana nih gitu, karena nunggunya kan berapa lama nih, bener nggak? Ya nunggu sampai barang nyampe, nunggu sampai buyer beli, dan kalau gua rata-rata kurang lebih 7 hari sampai 10 harian lah. Ya, memang sih ngirim kan cepet kok, 2 hari 3 hari, iya bener, tapi kan semen lo kan nggak langsung klik, bener nggak? Itu kalau yang deket-deket, gimana kalau yang jauh-jauh? Kan sedih kan? Gue inget order pertama gua, waktu itu gua kirim suplemen ke Bali. Itu kurang lebih baru nyampe 3 hari atau 4 hari gitu ya. Kenapa lama?
Ya kan, gue kasih free ongkir. Kalau yang yakin esok sampai itu mahal. Jadi gue pakai yang reguler gitu loh, ya kan. Nah udah gitu, customernya pun nunggu kliknya butuh kalau nggak salah 2 hari gitu kan. Kayak bentar ya aku coba dulu, nanti aku belum di rumah, kayak gitulah. Udah dia klik, barulah duit gue cair. Oke, barangnya satu nggak berasa, ya nggak. Order lu makin banyak, nah ini jadi berasa. Bener nggak? Gue inget banget zaman gue jualan suplemen waktu itu, gue punya untung kurang lebih ya, gue punya profit waktu itu tuh dari harga itu gue bisa dapat sekitar 35%, lumayan, maksudnya lumayan oke, 35% sampai 40%, dan kayak 3 bulan pertama sih waktu itu gue masih nggak bisa dapat duit gimana ya, tapi maksudnya setelah gue mulai ngerti, gitu kan, 100 juta pertama omset gue itu didapatkan dengan waktu cepat. Gitu ya, tapi jujur waktu itu bukannya gue seneng dari 100 juta pertama, tapi gue kayak pusing gara-gara bentar, duit gue kagak ada nih, gitu ya. Untung gue masukin semua, royal nggak lu? Kagak, boro-boro gue bisa royal. Orang apa ya, kayak bentar, ini angkanya ada gitu loh, kenapa duit gue nggak ada, rekening gue nggak ada gitu kan. Dan seiring dengan gue growth waktu itu, sampai waktu itu dalam berapa ya, 2 tahun. Di 2 tahun itu gue bisa punya omset sebulan sekitar 500 juta penjualan gue. Nah, 500 juta itu makin seret. Beneran makin seret. Nah, terus ya apa yang gue lakuin gitu kan, gimana caranya gitu kan. Pasti kalian pernah dengar sih istilah ini. Gue suka baca buku namanya, bukunya Kiyosaki. Kiyosaki itu punya istilah namanya OPM. OPM itu adalah kalau singkatannya dari Others People Money. Jadi gimana cara lo dapat modal? Pertama, kalau yang waktu itu gue adalah gue rayu supplier gue yang tadinya bayarnya awalnya harus cash, boleh minta tempo gitu kan, 3 hari, seminggu deh gitu kan. Ya akhirnya sih top the best gue nggak nyampe sebulan karena di situ ketat banget gitu kan. Kalau nggak salah sekitar 3 mingguan, tapi 3 mingguan lumayan. Buat cash flow gue lumayan gitu kan, gue bisa ngegulung, dan 3 mingguan pun itu dalam waktu yang cukup lama ya gitu kan. Akhirnya bisa ngegulung lumayan, dan dia juga ngebatasin, jadi kayak oke, gue kasih lu segini tapi limit utang lu waktu itu berapa ya, 100 juta apa 200 juta gitu. Tapi kan setelah gue menghasilkan cukup banyak, di awal mati-matian dulu gitu kan, kayak uang sendiri semuanya ditelan. Cuman kabar baiknya adalah untungnya bisnis gue adalah karena ini kan cuma jual beli ngambil gitu ya. Jadinya nggak pusing-pusing amat sama sama drama karyawan lah, sama drama yang lain-lain lah. Karena yang maksudnya gue pikir gini, ketika lo kerja sama dengan misalnya supplier yang lebih kuat, lebih punya duit ya, mungkin dia lebih bisa ngebuffer ya. Bener nggak? Tapi kalau misalnya kayak lo produksi, ketika lo produksi dan lain sebagainya, nah disitulah kadang lo nggak bisa buffer. Karena gini, misalnya kan nggak mungkin pengrajin bilang, gue bayar nanti bulan depan ya. Uangnya belum cair nih. Kata pengrajin, bos, gue aja nggak makan bos kalau lo nggak bayar. Nggak bisa, bayar dulu. Nah dari sinilah sebenarnya jujur nih, jadi gue mulai kebayang nih, oh kayaknya kalau gue bagus ini, gue harus ngebagi-bagi nih. Nah ini adalah beberapa, maksudnya riset gue gitu ya, dari pengalaman gue yang mau gue bagiin buat kalian. Yang pertama adalah gini, ternyata kalau misalnya lo mau bisnis atau apa ya, maksudnya kita harus bedain nih, biaya itu kan ada macam-macam, bener nggak? Contoh kayak ke supplier gue yang lebih kaya, mungkin gue bisa kayak tempo, lumayan, nggak gede, lumayan. Tinggal kepercayaan lo gimana, ke orang yang lo ngambil gimana. Dan kadang ya kita bisa tambah-tambah supplier kalau misalnya order kita udah nggak cukup. Nah poin gue gini, misalnya gini tadi ya, satu orang mau minjemin gue, misalnya mau gue bayar 200 juta, ya kurang nih, kenapa nggak orang kedua, ada nggak nih supplier kedua, harga lebih mahal dikit nggak apa-apa deh, dia dapat berapa, 400 juta, oke, limit lo udah jadi 400 juta dong. Yang berikutnya limit lo jadi berapa dong? Nah maksud gue kan itu adalah beberapa cara yang bisa dilakuin. Dulu ya gue juga akhirnya punya beberapa orang yang supply barang ke gue, ya secara cash flow, bikin cash flow gue lebih sehat. Gitu kan. Nah tapi ini ada batasnya, karena ini kan ya ada limitation juga ya, dan itu cuma ngomongin stok. Sedangkan tadi ketika gue bahas di awal, ketika lo ngomongin bisnis itu macam-macam nih. Ada yang lo jual beli barang kayak gue, ada juga mungkin yang produksi sesuatu. Contoh, gue dalam kayaknya 2-3 tahun belakang ya, gue mencoba membuat beberapa software gitu ya, beberapa sistem software as a service, yang artinya produk ini itu bisa ngebantu, misalnya gue jual setelah gue bikin. Model bisnis yang software itu bener-bener beda banget. Bener-bener beda banget. Salah satu software yang gue bikin satu software buat CRM, buat ngebantu kalian jualan juga, buat ngelola lead, buat ngelola prospek yang kalian, dan bisa buat ngebantu follow up. Itu ada namanya Sebari. Kalau lo mau penasaran coba, lo bisa klik di link deskripsi gue, gitu ya. Dan Sebari ini kita lagi kerja sama
ada satu tempat namanya Link Creator. Nah, itu pun bisa ngebantu kalian. Link Creator ini lebih kompleks lagi gitu ya. Itu bisa benar-benar ngebantu kalian end to end dari awal sampai akhir gitu, kayak lu buat jualan. Nah, model bisnis yang seperti ini kelihatannya kayak, oh enak ya, cuma bikin kayak gini. Bentar, yang ini ternyata modalnya lebih gede guys. Bukan kayak jualan. Karena gini, kalau jualan gue ngambil barang, gue jual, gue ada profit, dan gue bisa ngutang gitu ya. Kalau di sini, ini adalah model bisnis yang kita tuh membuat sesuatu dulu dari nol, dari ide dulu, dari segala macam dulu, timnya kerja dulu. Setelah mungkin katakanlah 1 tahun, barulah bisa dijual. Dan kabar buruknya, 1 tahun buat produksi itu mahal. Ya, lu kayak punya tim IT sendiri, itu mahal. Mereka harus digaji, dan gajinya nggak murah, dan hitung-hitung kayak satu project bisa untuk sampai launch itu bisa mungkin kayak 1 miliar, 2 miliar, bahkan lebih. Ya kayak lu lihat kalau kayak di Goto, di Bukalapak, mereka kan ngelampirin kan, kayak mereka bikinnya kayak gimana, itu semahal itu. Nah, sekarang kalian bayangin, kalau belum jadi nggak bisa dijual. Nggak bisa jual sepotong. Artinya modalnya harus jualan dulu semua, udah beres, baru jualan. Nah, udah gitu jualannya bayarnya bulanan nih. Nah, udah bulanan, apakah biaya kita berhenti? Tidak, kakak. Karena setelah kita bikin, orang itu ngerasa kayak, ada kurang ini, ada kurang itu, ada kurang ini, ada kurang itu, ada kurang ini, kurang itu. Dan pasti marketing cost itu jalan terus. Gitu kan. Nah, itu model kedua. Nah, model kedua ini kan, model pertama gue tadi bilang bisa, oke deh kita ngutang dulu. Kalau yang model kedua, kita nggak bisa ngutang dulu. Yang ada, lu harus punya fresh money dulu, dan itu nggak bisa jalan. Mungkin kalau kayak teman-teman yang bisnisnya kayak produksi baju, lu ngurusin pengrajin, ngurusin apa gitu kan, itu kan keluar duit terus kan. Udah jadi baru bisa dijual. Nggak jadi, nggak bisa dijual. Dan kita nggak bisa jual setengah. Nah, yang kayak gini lebih repot. Modalnya karena yang kayak gini itu harus ada duluan. Dan itu harus dibayar duluan. Dan cara model pertama nggak bisa, nah cara model kedua gimana? Yang ini ya menurut gue mungkin cuma bisa pakai fresh money. Makanya, dari sini yang gue mau bahas sama kalian adalah gimana cara buat bangun bisnis ya. Pertama gini, lo harus forecasting dulu. Forecasting dari kayak gini, oke, lo mau bikin apa? Model bisnis lo yang pertama mana gitu kan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Tadi gue udah spill satu, yang pertama adalah lo other people money, lo minta tempo ke supplier, karena yang kita butuh cuma waktu. Tapi yang ingat adalah ketika ngomongin waktu ini, kepercayaan paling penting. Karena kalau udah kepercayaan itu hilang, dah, selamanya nama lo udah jelek dan nggak akan naik lagi. Nah, jadi masalah adalah kenapa gue bilang gini, gue sering banget nemuin klien UMKM itu tidak bisa dipercaya. Fair ngomong, suka nggak suka, face it, itu fakta. Kenapa gue bilang gitu? Banyak banget contohnya. Maksudnya gue banyak banget lihat, dan kalian pasti tahu lah. Ada kayak orang-orang yang lu dikasih tempo segini, bayarnya dimundur-mundurin. Makanya banyak memesnya kan di Indonesia kan. Biar silaturahmi akrab pinjam 100. Padahal 100 itu kan, pinjam 100 itu kan artian kalau ya orang Indonesia itu kalau ngutangnya gampang, udah gitu kabur gitu. Bener nggak? Dan bahkan gini, nggak usah jauh-jauh deh. Kayak kita aja di MEA ya, kita banyak bantu UMKM, kita banyak scale up UMKM, terus yang tadinya mereka udah ada perjanjian, oke, kita bantu sampai lu gini ya, lu kasih kita komisi sekian. Banyak yang nggak mau bayar. Gitu kan, yang sampai kadang-kadang kayak dipikir-pikir ini kalau misalnya gue menjarain orang, penuh nih isinya mau UMKM nih. Nggak gitu juga sih, tapi itu fakta ya, semoga nggak bertambah terus lah ya, gitu kan. Atau kalaupun ada, jangan dari sini ya, jangan yang nonton gue ya, biarin aja lah itu orang-orang berdebah aja lah itu di luar, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cara ketiga sekarang gimana nih? Oke, tadi gue ngomong tadi lu bisa pakai OPM, kedua yang pasti lu modal sendiri harus, karena yang namanya pengusaha lu nggak mungkin nggak bisa punya modal. Yang berikutnya adalah lu bener-bener harus bisa muterin cash flow. Karena gini, sebelum gue bahas lu ngomongin pendanaan gitu ya, lu harus bisa muterin cash flow. Karena gini, kalau cash flow-nya sendiri aja nggak benar, kalau kalian nggak bisa ngatur uang lu sendiri dengan tidak tepat, gitu kan, ya nggak mungkin nih, lu cash flow lu nggak tepat, ya nggak mungkin, ya bisnis lu bakal bagus, nggak mungkin bakal growth. Karena fakta nih, ya, gue bakal bilang di 4 cara pertama ini. Tadi gue bilang pakai supplier, lu pakai uang sendiri, lu muterin cash flow, gitu ya. Atau keempat, mungkin lo bisa pinjam ke orang-orang terdekat. Ini adalah yang maksudnya cara paling susah. Gua tahu lo pasti udah pada tahu dan sambil gimana cara yang lain gitu. Bukan masalah, gua nggak mau bilang. Masalahnya adalah gini, 4 cara ini yang tersedia ketika lo kecil. Ketika lo besar, itu caranya makin banyak. Tapi faktanya ya, lo nggak akan pernah bisa pakai cara yang ini kalau basic ininya lo kagak bisa. Gitu. Kenapa? Ya sekarang gini deh. Contoh ya, lu mau pakai cara kelima. Cara kelima gimana buat dapetin modal? Bank lah, bener nggak? Gue tahu pasti banyak yang bilang, wah riba nih gini. Tapi fair ngomong, bank sumber pendanaan. Dan apalagi dari kemarin Menteri Keuangan kita baru kasih duit,
Bener nggak? Bank butuh banyak project yang untung. Mereka bakal butuh duit orang-orang yang bisa ngejalanin bisnis gitu loh. Yang ngasilin untung dan balikin ke bank. Bener nggak? Tapi bank itu bakal nanya gini, agunan lu apa? Oke, lu nggak pakai agunan, KTA, bunganya gede. Bener nggak? Ada sih kur sekarang gitu kan. Tapi kan maksud gue, itu juga kan pasti mereka ngeliat dulu nih, potensial apa nggak, udah jalan apa nggak. Dan ketika lu ngomong kayak, oke gue punya mau jualan sesuatu, barangnya belum ada, gue belum punya track record, belum punya segala macam, nggak bisa. Makanya gue bilang 4 pertama adalah ketika lu masih kecil. 5, 6, 7, dan seterusnya ketika lu udah makin besar. Gitu ya. Nah, tapi cara kelima itu menjadi masalah adalah satu. Di cara kelima, itu poinnya, lu harus ada agunan, biasanya, dan dananya itu contoh gini, oke, bank kasih lu 1M, lu dapat 1M, lu bayar per bulan, bukan langsung bayar pokoknya kan, langsung bayar bulanan cicilan, gitu kan. Yang artinya modal lu ini, sadar nggak sih, kalau kayak buat orang muter ya, gue dapat 1M, bulan ini gue bayar, bulan depan saya gue bayar cicilan berapa? 10 juta. Bulan depannya 10 juta. Di bulan pertama, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, uang gue terus berkurang guys. Bener nggak? Modal gue kan berarti 1M, tapi kan bulan 1, 2, 3 ngurangin 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya memang sih, kan ada untungnya kok. Ya iya, tapi kan modalnya itu berputar. Yang artinya ketika lu main uang bank, lu harus bisa puterin lagi cash flow lu lagi yang tadi. Tapi kalau ditanya, gue melakukan ini nggak? Yes, gue lakukan. Gitu. Kenapa? Karena kalau gue nggak lakukan, seperti gue bilang, gue bukan pewaris. Gitu kan. Dan ketika gue bangun bisnis, kayak gue bangun di MEA segala macam, utang bank gue lumayan, banyak, bisa bikin pusing juga, gitu kan. Yang sampai di satu titik kayak bini gue pernah bilang kayak, bentar nih, ini sebanyak ini kebayar nggak ya? Gue mikir, bener juga ya, kebayar nggak ya? Tapi yaudah dah, gitu. Kita berjuang aja deh, ya beres juga gitu kan. Masih ada nggak? Masih, karena kalau yang namanya pengusaha katanya sih, gue nggak tahu kalian ngalamin atau nggak, tapi yang gue belajar adalah katanya kalau ijazah lu semua nggak sekolah berarti nggak pinter-pinter. Katanya ya kan, ijazah kan macam-macam tuh. Ini bukan ajaran sesat ya, bukan ajaran ribet, tapi ini gue cerita pengalaman gue. Ijazah macam-macam tuh kan, ijazah motor, ijazah mobil, sertifikat rumah. Nah itu kan semua ini ya, perlu sekolah kalau kata mentor gue dulu. Biar pinter, ada S1, S2, S3, S4, dan seterusnya gitu kan. Itu salah satu juga gitu kan. Nah terus kalau ini misalnya nggak bisa nih, atau ini, ada nggak yang lain? Ada. Yang keenam, lu kerjasama dengan investor. Ya nggak, lu kerjasama dengan investor, tapi yang namanya investor pasti ngelihat pitch deck, pasti ngelihat apa, pasti ngelihat proposal. Jujur kayak 2 tahun, 3 tahun ke belakang, gue sempat kayak ngelihat, gue sempat beberapa kali mencari-cari bisnis buat diakuisisi, ada yang gue akuisisi juga. Gue ngelihat decknya, gue ngelihat apanya, dan kadang banyak orang tuh cuma mikir gini, kalau investor itu berarti cuma butuh proposal yang rapi segala macam. Enggak cuy, proposal lu nggak penting, kanva lu nggak penting. Tapi maksud gue ketika gue mencari, yang gue lihat adalah ya orangnya bisa dinilai ini atau enggak, bisnisnya visible apa enggak, gua ngerti apa enggak kalau gua ya, tapi tiap orang punya taste yang berbeda, tiap orang punya gaya yang berbeda. Lo maksudnya gimana ya, mungkin ada juga sih gitu yang masuk-masuk, tapi investor juga balik lagi ke kepercayaan. Ketika lo hilang, susah. Makanya hati-hati banget nih buat yang apa ya gitulah ya, yang culas gitu ya. Ya kenapa gua ngomong gitu kan, gua bilang kan, kita maksudnya kita ngelihat banyak gitu kan, yang kita ngalamin juga banyak gitu kan. Nah yang culas itu kan yang seperti itu ya. Nah terus yang berikutnya gitu ya, itu investor lo bisa jadi cara, bahkan ada komunitas-komunitas yang bisa dicari kalau buat cari investor gitu kan. Gue pernah bikin konten tentang gue cari apa, banyak banget yang nge-DM gitu kan, ada yang ngirim email bahkan sampai mau ke kantor ngejelasin, bentar, gue tolak sih sebenarnya, karena gini, lo perlu sadar juga ketika lo mau ketemu investor, mereka punya waktu mereka juga berharga buat mereka gitu kan. Kayak gue nggak kenal lu, toto lu mau datang lu ke kantor gue menjelaskan berusaha menjual, gue nggak butuh itu gitu kan, ya nggak. Lu kirim, gue lihat, kalau itu gagal ya udah gitu, buat gue nggak cocok, karena lu menjelaskan lu nggak akan beda jauh gitu kan. Karena kadang ya maksudnya investor pasti bisa ngelihat lah mana yang kayak ini tuh visi ya kan, visinya bisa diambil atau enggak, atau ini tuh bullshit gitu. Bener nggak? Nah, berikutnya ada lagi salah satu sistem permodalan yang lebih bisa lagi ketika lu lebih besar lagi, itu mungkin lewat cara lu IPO. Gitu ya, lu IPO gitu. Karena ketika lu IPO ya lu dapat masuk bursa saham, lu dapat sumber modal first money yang gede banget. Gitu. Ada salah satu kompetitor yang lagi gua kerjain itu ngelakuin itu, dan gue kayak wanjir, boleh juga nih kayaknya nih kita coba nih. Dia bisa bikin begini-begini nih yang gua nggak bisa nih kan. Wah, nggak bisa dibiarkan gitu ya. Terakhir ada lagi satu lagi. Ini di luar investor, di luar apa, gue baru nemu, kita baru ada kerja sama dengan satu perusahaan dari luar. Dimana kalau yang di sini, lu ketika kerja, lu memang yang kita terima cuman yang kerja sama MEA sih.
Sorry to say gitu. Jadi kalau misalnya nggak kerja sama, ya gue udah kasih tahu lu beberapa cara tadi, lu cobain deh, go ahead gitu kan. Nah kalau ini lagian ini cocoknya buat e-commerce, buat yang jualan online. Karena yang dilihat adalah toko yang punya omset kalau nggak salah 300 jutaan, kita bisa usahain dari 300 juta ke atas, dan lu nggak perlu agunan, lu nggak perlu nyimpan modal, lu cuman simpan barang lu aja, barang lu nanti dikirimin juga sama kita. Lebih enak lagi. Jadi kayak enaknya gini nih kan, maksud gua kalau kita jualan tuh masalahnya banyak ya. Satu, nyari barang, kedua ngomongin gudang dan kirim, bener nggak? Ketiga, marketing, keempat, modal. Biasanya pengusaha cuma kuat di menemukan barang, spot, ya kan, spot barangnya oke, 2, 3, 4-nya kurang. Nah kalau yang ini paket lengkap nih, jadinya lu yaudah fokus kalian adalah ciptakan produk yang bagus. Setelah itu produk tersebut nanti kita bantu fulfillment-nya di sini. Sebenarnya barang itu lebih kayak jaminan sih. Jadi kalau misalnya ditanya, jaminan nggak ada produk lu, gitu. Tapi kabar baiknya adalah dana yang lu bisa dapat itu cukup besar. Dan itu tuh bukan dana yang sekali kayak 1M itu lu bayar per bulan, tapi enggak. Tapi dana itu buat nge-growth bisnis lu. Jadi kayak gini, misalnya katakanlah lu punya omset 300 juta. Lu bakal dapat 2 jenis modal. Pertama, modal stok. Modal stok itu up to 90% dari omset lu. Artinya kalau 300 juta, lu bisa modal stok buat 270 juta buat bayar stok. Lumayan dong. Dan sadar, dan sungguh ini fun fact-nya, sadar nggak? Kalau kalian punya penjualan 270 juta, nggak mungkin stok lu itu harganya cuma 270 juta. Nggak mungkin stok lu 270 juta. Stok lu pasti lebih murah. Karena kan lu ada cuan, bener. Lu ada untung, bener nggak? Artinya kalau lu punya stok 270 juta, lu bisa jual ini mungkin berapa nih? 400, 500 juta, pasti dapat nih. Karena nilainya jadi segitu kan kita ada untungnya. Nah, yang kedua adalah kita bisa bantuin danain marketing dollars disebutnya. Marketing dollars itu apa? Biaya promosi. Nah, dan promosinya nanti kita bakal bantu kerjain. Gitu kan, bantu kerjain biar apa? Biar efektivitas tuh tinggi. Nah, terus udah gitu kayak gimana gitu kan sistemnya? Ya udah, lo kayak gitu didanain seperti itu, nanti dari profit ada yang langsung dibayarin dari ini ya, dari e-commerce langsung dibayarin ke yang iniin dulu, gitu kan? Oke, dibayarin ke situ. Berarti omset gue ke situ dulu? Yes. Tapi omset gue ke situ kan, nanti kalau gue beli barang gimana? Kan dia modalin lagi. Gue iklan gimana? Kan udah diurusin. Kirim gimana? Kan udah dikirimin. Jadinya adalah yang bisa lo ambil per batch itu bener-bener tinggal untungnya. Ya, lebih untung lagi kan. Memang sih nggak muter duitnya, jadi ngerasa nggak muter sih, nggak kelihatan keren kali ya duitnya. Nggak ada. Tapi kan yang lo dapat benar-benar tinggal untung bersihnya, dan metodenya seperti itu, dan ini efektif banget buat modal kalian. Karena modal lo jadi benar-benar kayak, oke, lo dari 300 juta naik ke 500 bisa cepat, naik ke 1M bisa cepat, naik ke seberapanya bisa, dan lo nggak perlu khawatirin tentang stok. Karena ketika stok itu lo habis gitu ya, lo tinggal order ke supplier, dibayarin semuanya. Stoknya unlimited. Bener-bener yang dibutuhin adalah teman-teman pengusaha yang bisa nyiptain produk bagus, yang punya mata bagus, yang bisa punya feel bagus, yang bisa bikin produk-produk laku. Nah, itu doang yang diperluin. Jadi itu dia tadi beberapa cara yang gue lihat bisa masuk akal, bisa dilakuin buat dapetin modal nggak terbatas. Nah, gue pengen kasih tahu gue kira-kira selama ini mana yang pernah lo pakai, jelek atau ini gimana sih gitu kan. Ceritain dong pengalaman kalian di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini ke yang lain.